Sambuan. Ayo zikir dan doa setelah salat. Fazia, kelas 2, semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen fikih, memahami rukun Islam, syahadatain, tata cara bersuci, salat fardu, azan, iqamah, zikir, dan berdoa setelah salat. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat 1. Menerima dengan ikhlas bahwa makna zikir dan doa setelah salat sebagai wujud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan sikap rendah hati kepada sesama dengan baik. 3. Menjelaskan ketentuan zikir setelah salat dengan benar. 4. Menjelaskan ketentuan doa setelah salat dengan benar. 5. Mempraktikkan ketentuan zikir setelah salat dengan tepat. Dan 6. Mempraktikkan ketentuan doa setelah salat dengan khusyuk. Mari kita perhatikan peta konsep berikut ini, agar kita bisa memahami tentang apa yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu bab ayo zikir dan berdoa setelah sholat. Bismillahirrohmanirrohim. Amatilah baik-baik gambar berikut. Apa yang dilakukan Ahmad dan Ali pada gambar tersebut? Ya, benar. Mereka berdua sedang berzikir dan berdoa setelah salat. Ahmad sedang asyik berzikir sedangkan Ali lagi khusyuk berdoa. Pernahkah kalian melakukannya sehari-hari? Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita berpantun terlebih dahulu. Ayo berpantun. Mari berzikir dan berdoa. Oleh Siti Kusrini. Jalan-jalan ke arah barat. Jangan lupa berbekal saku. Jika kita selesai salat, jangan lupa berzikir dulu. Pergi haji ke tanah suci. Beli kurma kualitas 1. Zikir salat biasakan diri. Tenang damai hadir di kalbu. Beli salak di pasar Tiban. Mampir juga di kebun pepaya. Jika salat telah didirikan, jangan lupa zikir dan doa. Setelah berpantun, marilah kita belajar zikir dan doa setelah salat. Perhatikan dan pahami dengan baik materi berikut ya. Bismillahirrohmanirrohim. Zikir setelah salat. Amati gambar di bawah ini. Apa yang kalian temukan pada gambar ini? Mereka sedang melakukan apa? Ya, mereka adalah pasangan suami istri yang sedang berzikir setelah salat. Apa yang kalian lakukan setelah salat? Pernahkah kalian melafalkan zikir? Apa bacaan zikir yang kalian ketahui? Mari kita pelajari bersama materi zikir setelah salat. 1. Pengertian zikir. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sebutan, atau pujian. Zikir menurut syariat artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir biasanya kita lakukan setelah salat. Lafal zikir adalah kalimah thayyibah. Contoh kalimah thayyibah adalah istighfar, tasbih, tahmid, dan tahlil. Yang perlu diingat lagi adalah 1. Istighfar adalah membaca Astagfirullahaladzim. 2. Tasbih adalah membaca Subhanallah. 3. Tahmid adalah membaca Alhamdulillah. 4. Tahlil adalah membaca La ilaha illallah. 2. Lafal zikir setelah sholat. Berikut ini lafal zikir yang dicontohkan oleh Rasul. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan zikir yang sampai kepada kita. Zikir setelah sholat tersebut antara lain: A. Membaca istighfar sebanyak 3 kali, yaitu membaca Astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Artinya,
Aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Setelah membaca istighfar 3 kali. B. Kemudian membaca Allahumma anta sala'am, wa minka sala'am, wa ilaika ya'udu sala'am, fahayna arabbana abis sala'am, wa adhilnal janata da'aro sala'am, tabarokta robbana awata alaita ya ajal jala ali wal ikrom. Artinya, ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan dan dari Engkaulah kesejahteraan, Engkaulah yang kuasa memberi berkah, wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Setelah itu ada yang membaca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas. C. Selanjutnya membaca tasbih sebanyak 33 kali, yaitu membaca Subhanallah. Artinya, Maha Suci Allah. Setelah membaca tasbih sebanyak 33 kali, dilanjutkan. D. Membaca tahmid sebanyak 33 kali, yaitu membaca Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Artinya, segala puji bagi Allah. Setelah membaca tahmid sebanyak 33 kali, dilanjutkan. E. Membaca takbir sebanyak 33 kali, yaitu membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Artinya, Allah Maha Besar. Setelah membaca takbir sebanyak 33 kali, dilanjutkan. F. Membaca tahlil sebanyak 40 kali, yaitu membaca la ilaha illallah sebanyak 40 kali. Ada juga yang membaca sebanyak 33 kali dan ada juga yang membaca 100 kali. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Setelah membaca tahlil, dilanjutkan. G. Kemudian dilengkapi dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, Dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 3. Hikmah berzikir. Orang yang beriman pasti selalu berzikir. Zikir mengingat kepada Allah, Sang Pencipta. Tergolong beruntung orang yang sering berzikir. Hikmah bagi orang yang sering berzikir, antara lain: A. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hatinya menjadi tenang. C. Mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D. Terhindar dari penyakit sombong dan takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita senantiasa berzikir. Tujuannya agar kita selalu mengingat kekuasaan dan kebesarannya. Tugas. Baiklah anak-anak, ceritakan pengalaman dan pendapat kalian setelah mempelajari materi zikir setelah salat. Tulislah dengan bahasamu di buku tulis pendidikan agama Islam. Sikapku. Aku terbiasa berzikir setelah salat. Mari kita baca sekali lagi. Sikapku. Aku terbiasa berzikir setelah salat. Sekali lagi. Sikapku. Aku terbiasa berzikir setelah salat. Tekadku. Aku akan membiasakan diri berzikir selesai salat. Mari kita baca sekali lagi. Tekadku. Aku akan membiasakan diri berzikir selesai salat. Sekali lagi. Tekadku. Aku akan membiasakan diri berzikir selesai salat. Aktivitas kelompok. Bersama kelompokku, aku mempraktikkan bacaan zikir setelah salat. Secara bergantian kami maju satu persatu di depan kelas. Terima kasih.